Netizen itu hanya tahu konfliknya saja. Lalu di belakang layar ini belum ada yang tahu. Arya ini posisinya seperti apa sih ngurusin hal-hal yang kayak gini? Loh. Tanya sama pelapor, tanya sama orang-orang atasan. Arya ini sebagai apa? Saya juga diutus untuk ini. Saya itu utusan untuk menyelesaikan ini. Nanti juga tahu semua, kebongkar semua tuh nanti tuh. Lihatin aja. Nanti semuanya kebongkar semua nih dari kasusnya Idris dan lain sebagainya kebongkar semua nih. Seperti apa nanti ya? Kita lihat semuanya. Kebencian dari mana? Dari penggiringan opini yang seseorang lakukan itu. Percayalah, itu semua penggiringan opini itu adalah palsu yang dikeluarkan dari TIJ. Itu hanya tujuannya untuk menghibur kalian. Mulai dari pelaporan dia ke Malaysia, ada laporan ini ngelaporin Umi Preman segala macam bla 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 bla, semua adalah bohong. Ya, saya pastikan semua adalah bohong, teman-teman ya. Itu halu, itu sama dengan kamu mempercayai cara kerja orang ODGJ atau orang yang punya gangguan jiwa. Kalian dukung, kalian support. Orang yang punya gangguan jiwa itu senang, dia akan melanjutkan terus. Karena ketika orang yang gangguan jiwa, sesuatunya tidak tercapai apa yang diinginkan atau halusinasinya, dia pasti akan ngamuk. Dia akan berupaya menghalalkan segala cara itu. Supaya apa yang dia inginkan tercapai. Nah, pada poin terakhirnya adalah, sekarang bagaimana caranya merubah pola-pola kebencian itu menjadi netral. Orang yang selama ini terdoktrin oleh ODGJ selama bertahun-tahun bisa sembuh, itulah. Dia bisa buang semua kebencian. Saya nggak bisa caranya itu cari nomor adminnya, soalnya itu tersembunyi, tak cari di pengaturan grup juga nggak ada nomor gitu. Itu akunnya Gus Idris itu disikat aja, ditahan aja itu akun. Ya memang begitu. Teman-teman gak usah kaget, memang karena dampak sosial ini sebetulnya saudara Idris itu tidak bisa dijerat dengan hukum itu, tidak bisa ditahan atau dipenjarakan, tidak bisa. Paling dampak sosial ya yang dihukum paling akunnya, channel tersebut yang nanti bakal disita. Ya pasti disita ini. Saya pastikan masalah proses hukum TIJ yang melaporkan Umi Preman itu hoak, cuma akal-akalan TIJ. Apa yang harus dihormati gitu loh. Kalau tentang masalah TIJ sakit jiwa itu kan saya sudah jelaskan, tapi saya nggak mau vulgar ngomongnya gitu loh Gus, ya kan. Saya ini lagi cari ya kan delik untuk benar-benar menjerumuskan TIJ itu kalau perlu dipenjara biar ada ibaratnya efek jerah gitu bagi dia sendiri gitu loh. Makanya ya kan saya coba bergerak di bawah tanah aja dulu. Saya kenal itu udah berapa tahun sama si Asmadina gitu loh. Ini orang-orang sakit jiwa ya. Saya paham bang, makanya saya bilang kalau untuk delik hukum memang nggak ada ya. Ke Alan juga dia mengakui, saya tanya dia memberi, dia yang curhat kok, dia yang ngomong sama saya tidak meminta, jujur apa adanya dia, ya dia memberi gitu loh. Terus ke si Mahesa itu dia dimintain handphone, ada percakapannya panjang sekali, saya sudah rekam. Apa dia dimintain handphone, dia kasih, dia bantu, itu tidak ada kata-kata dia pinjam atau apa, nggak ada. Dia minta, dia ngeluh, dia bantu, dia kasih kan, beliin handphone, beliin tripod, beliin lain-lain ya, sekitar 10 sampai 11 juta lah ya. Terus TIJ juga setelah itu kenal sama dia. Akhirnya dia ngobrol ya, tiap malam ngobrol sama dia sampai beberapa jam ya, lama sampai 3 jam. Lalu dia minta mau
butuh duit gitu loh, dia mau minta duit juga TIJ tuh, lebaran-lebaran nggak punya duit, bahkan ya ngobrol-ngobrol pengen bernikahi juga. Nah ya itulah kasusnya seperti itu. Jadi artinya begini loh Bang, maksud saya ini nih semuanya bajingan-bajingan yang berusaha berjuang memerangi doubler tetapi karakternya bajingan, memanfaatkan ketika tidak sejalan. Ini kan sudah nggak sejalan nih, dia difitnah juga tuh si Madinah, dia dikatain pelacur lah segala macem, difitnah sama Mang Alan lah dan lain sebagainya, sama seperti Umi Lifah istrinya Idris difitnah seperti itu. Ini nih orang di kelompok ini nih bajingan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-temanku sekalian. Mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat ya semuanya yang ada dalam grup ini. Buat wanita ini Gus ya kan, ini namanya Asmadina. Saya pernah ketemu dia itu di Singapura ya. Mohon maaf gitu kan, beribu maaf gitu kan kalau ini menjadikan saksi gitu kan. Saya sudah ungkap identitasnya pada waktu itu ya kan, dan saya juga pernah mengkomplain salah satu YouTuber yang pernah menerima uangnya. Dia memberikan kesaksian itu tidak jelas gitu kan, sering berubah-ubah dan terkesan ya kan banyak yang ngarang gitu loh. Mohon maaf gitu kan, waktu itu saya pengen gitu kan, dia itu coba, saya pengen tahu gitu kan kejelekannya TIJ tentang masalah rekening. Dia nggak bisa ungkap gitu loh. Karakternya, bicaranya, niatnya, dan omongannya. Ya. Iya. Apa yang Madinah bilang, Pengikut TIJ nggak usah panik, santai aja. Aku tanya sama kalian orang sedunia, buktikan sama saya mana Tuhanmu. Bisa nggak? Bisa nggak kalian? Orang kalau kececel cuman bicara, cuman belajar syariat saja, yang lain nggak paham, nggak ngerti, akhirnya orang pada mabuk begitu. Mabuk surga tetapi nggak tahu jalannya. Mabuk agama tapi nggak tahu biadab menjalankan akhlaknya. Ya? Coba tanya, Tuhanmu mana? Buktikan Tuhanmu. Kamu buktikan sama aku, mana Tuhanmu? Bisa ada yang buktikan di sini? Aku pengen lihat Tuhanmu mana? Kamu buktikan sama aku. Mana Tuhanmu? Bisa nggak? Hah? Nggak usah ngelas-ngelas deh. Tunjukkan mana Tuhanmu. Heran saya. Tapi kalau kamu tanya sama aku gampang. Mana Tuhanmu? Aku Tuhan. Aku belajar daripada Tuhan. Aku jawab. Kasih adalah zat dari Tuhan. Kita melakukan kebaikan itu adalah zat daripada Tuhan yang inginkan. Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Kalau kamu bisa